Ya, bismillahirrahmanirrahim. Aku berangkat, aku pikat, dia embat, dapat, mantap. Adia Parma Channel mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Mari bantu channel ini biar bisa berkembang dengan cara subscribe, like, and share, dan jangan lupa tekan tangga loncengnya. Terima kasih. Adia Parma Channel, mantap. Terima kasih. Do you want to know? Well, I've been thinking about you, and I think I have to listen because the sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. There is so much love to give, something's telling me this time. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد، فيا أيها المسلمون والمسلمات، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. اتقوا الله تعالى كما قال في آياته الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في آية أخرى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وقال أيضا في آية أخرى: ولباس التقوى ذلك خير. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini kita masih diberikan berbagai macam ragam nikmat, di antaranya nikmat kesempatan dan kesehatan, nikmat iman dan Islam, serta nikmat indahnya menjalani suasana bulan Ramadan dengan puasa dan ibadah-ibadah lainnya. Di luar sana banyak saudara-saudara kita yang terhalang untuk merasakan nikmat-nikmat ini. Namun dengan karunia Allah Subhanahu wa taala kita terpilih sebagai hambanya yang dapat menjalankan ibadah puasa dengan sempurna. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan ke ruh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan berkah perjuangan beliau bersusah payah mengorbankan harta, jiwa dan raganya untuk kita dapat santai menikmati hasil perjuangan tersebut
menikmati indahnya iman dan Islam yang terpatri di dalam hati kita, menikmati indahnya ibadah puasa, indahnya suasana di bulan Syawal, merayakan hari kemenangan, terutama pada hari ini, yakni tahun 1442 Hijriah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudara-saudari kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mimbar yang sederhana ini selaku khatib, kami tidak lupa dan bosan untuk mengajak kita semua meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian menjauhi segala larangannya dan menjalankan segala apa yang diperintahkan olehnya. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala disebutkan bahwa takwa merupakan bekal terbaik yang akan kita siapkan dan harus kita siapkan dalam menjalani kehidupan dunia ini dan sampai kepada akhirat kelak. Disebutkan juga bahwa takwa adalah sebaik-baik pakaian yang harus kita pakai untuk menjalani kehidupan dunia, menjalani kehidupan kita, menghampakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa libasut taqwa dzalika khair. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita ucapkan selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan kita telah menjalani ibadah puasa, salat tarawih dan ibadah-ibadah lainnya dengan sempurna. Ini merupakan sebuah nikmat yang diberikan kepada kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala, sehingga dapat menghantarkan kita kepada hari ini, kepada 1 Syawal, merayakan hari kemenangan 1442 Hijriah. Bulan puasa yang telah kita lalui telah menghantarkan kita dan insya Allah telah mencatat kita sebagai orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana difirmankan dalam ayat Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Dari ayat ini dapat kita simpulkan dan dapat kita pahami bahwa tujuan utama dari puasa yang kita jalankan selama 1 bulan penuh adalah untuk meraih gelar takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada perbedaan antara orang Arab dan orang Ajam atau selain Arab kecuali dengan takwa. Satu-satunya barometer yang dapat membedakan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan. Orang Arab tidak lebih baik dari kita dan kita tidak lebih baik dari orang Arab kecuali apabila kita bersifat dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika kita berhasil meraih gelar takwa ini, maka selanjutnya kita akan tertulis sebagai orang yang kembali kepada kesucian, kembali kepada fitrah, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu ala fitratil Islam, fa abawahu yuhawwidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi. Setiap anak yang terlahir ke muka bumi dilahirkan dalam keadaan fitrah, suci dalam keadaan Islam. Kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Meskipun banyak di antara kita, meskipun kita alhamdulillah tercatat sebagai orang Islam, namun tidak sedikit perilaku kita yang mencontohkan perilaku Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Oleh karena itu, dengan momentum bulan Ramadan ini, semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat kita sebagai orang yang telah berhasil kembali kepada kesucian. Pada dasarnya kita dilahirkan dalam keadaan suci, namun seiring berjalannya waktu, kemaksiatan, dosa-dosa yang kita lakukan, kesucian yang kita bawa lahir ini kemudian ternodai.
maka dengan bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah hadiah kepada kita juga bermakna suci. Berarti zakat fitrah yang kita keluarkan adalah untuk menyempurnakan kesucian dan kebersihan jiwa kita, untuk membuktikan bahwa kita telah berhasil menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang murni dan bersih. Saudara-saudari kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bulan Ramadan yang disebutkan kesempatan-kesempatan bermaksiat kepadanya terpampang di hadapan kita, namun kita senantiasa mengingat keagungan Allah Subhanahu wa taala, mengingat siksaan Allah Subhanahu wa taala, mengingat bahwa Allah adalah Tuhan yang akan ihsana. Kepada kedua orang tuamu maka berbuat baiklah. Kalau kita lihat dari segi bahasa Arab, ihsan merupakan masdar dari kata ahsana yuhsinu ihsanan yang bermakna kebaikan. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita, memerintahkan kepada kita bahwa seluruh kebaikan itu persembahkanlah kepada kedua orang tuamu. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, tentu tidak asing lagi bahwa kebaikan dan jasa orang tua kepada kita sangatlah besar, sehingga disebutkan dalam sebuah riwayat ketika ada seorang lelaki datang kepada Umar bin Khattab dan bercerita, "Ya Umar, saya memiliki seorang ibu yang mana dia sudah tua dan tidak sanggup lagi untuk melakukan aktivitas-aktivitasnya, kebutuhan-kebutuhannya, sehingga saya terpaksa harus menggendongnya di setiap saat ketika dia menginginkan sesuatu. Apakah saya sudah menunaikan haknya?" Maka Umar bin Khattab dengan tegas mengatakan, "Tidak." Lalu orang itu kemudian membantah lagi, "Kenapa demikian? Padahal saya sudah menggendongnya setiap hari, menunaikan kebutuhan-kebutuhannya." Maka Umar bin Khattab menjawab dengan tegas lagi, "Ibumu melakukan itu kepada kamu di waktu kecil, dan dia menginginkan agar kamu hidup abadi, hidup dalam kebahagiaan, hidup dalam kehidupan yang baik selamanya. Sementara kamu melakukan itu kepada ibumu sambil menanti kepergiannya." Saudara-saudari kaum muslimin rahimakumullah. Di lain kesempatan diriwayatkan juga dari Umar ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab yaitu Abdullah bin Umar. Ada seorang laki-laki yang datang dari Khurasan, Pakistan, menuju Makkah Al-Mukarramah menunaikan manasik haji, yang mana beliau datang berjalan kaki dari Khurasan, dari Pakistan menuju Makkah, yang mana jaraknya berkisar 4.902 km. Dalam keadaan menggendong ibunya, dia menjalani perjalanan itu demi menunaikan ibadah haji. Sampai di Mekah, beliau melakukan ibadah haji sambil menggendong ibunya. Lalu datang menghadap kepada Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. "Ya Abdullah bin Umar, saya telah menggendong ibu saya dari Khurasan, dari Pakistan sampai ke Mekah ini dan melakukan haji bersamanya. Apakah saya sudah sudah bisa membalas kebaikan-kebaikannya?" Kemudian sambil meneteskan air mata, Abdullah bin Umar menangis dan mengatakan sebuah perkataan yang sangat masyhur, "Wallahi wala talqatan min talaqati." Demi Allah, satu tetes darah yang pernah dia keluarkan ketika melahirkanmu belum bisa kamu balas dengan amal perbuatanmu ini. Meskipun satu tetes darah yang dia keluarkan saat melahirkanmu belum bisa membalas kebaikannya. Meskipun kamu merasakan bahwa kamu telah melakukan hal yang besar untuknya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, hendaklah ia memuliakan tetangganya
Artinya dari hadis ini kita pahami bahwa seseorang belum dinyatakan beriman ketika tetangganya masih terlantar kelaparan, tetangganya masih dibiarkan begitu saja. Maka untuk mencapai kesempurnaan iman di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita periksa tetangga kita, apakah ada yang kelaparan dan terlantar karena tidak diperhatikan. Kemudian akhlak yang harus kita persembahkan berikutnya antara sesama manusia adalah akhlak kepada saudara kita, baik saudara seiman ataupun saudara kandung sendiri. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya setiap orang beriman itu adalah bersaudara. Kemudian Rasulullah SAW menegaskan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang kalian sehingga dia mencintai kepada saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Selanjutnya, akhlak yang harus kita lakukan adalah akhlak antara sesama manusia. Rasulullah SAW bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat kepada orang lain. Di hadis lain disebutkan, an-nasu kulluhum iyalullah wa ahabbum ilallah anfa'uhum li'iyali. Manusia seluruhnya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat kepada hambanya yang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, akhlak yang mulia ini akan dapat kita persembahkan dan akan dapat kita lakukan kepada sesama manusia apabila tidak ada hal-hal yang merusak di dalam diri kita. Hal-hal yang merusak akhlak bisa kita katakan bersumber dari beberapa macam. Di antaranya adalah pendidikan yang rusak. Pendidikan yang rusak akan mengakibatkan kerusakan moral dan kerusakan akhlak, baik antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala maupun antara diri kita dengan sesama manusia. Padahal Allah Subhanahu wa taala dengan tegas mengatakan, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Sesungguhnya khamar, judi, berkurban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah merupakan kekotoran dari perbuatan setan. Maka hindarilah supaya kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengaitkan keberuntungan, kemenangan dengan menghindari hal-hal semacam tadi. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang beruntung, bangsa yang menang dan bangsa yang tangguh, maka kita perlu menghindari hal-hal yang telah Allah sebutkan dan Allah larang di dalam firman-Nya tersebut. Ma'asyiral muslimin, yang mengetahui sejarahnya, kita umat Islam merupakan bangsa yang besar yang pernah berkuasa menguasai seluruh jagat raya ini. Dibuktikan dengan adanya tokoh-tokoh yang terkenal di dalam agama kita seperti Salahuddin Al-Ayyubi, seperti Muhammad Al-Fatih yang berhasil menaklukkan Konstantinopel, yang mana Rasulullah SAW memberikan sebuah sabda di zamannya bahwa sebaik-baik tentara adalah tentara yang dapat menaklukkan Konstantinopel, dan sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin yang memimpin peperangan tersebut. Dari zaman sahabat, mereka sudah berusaha sekuat tenaga untuk menaklukkan Konstantinopel ini. Namun kemenangan diraih oleh umat Islam setelah beberapa ratus tahun kemudian. Saudara-saudari kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah, dengan rudal-rudal Zionis Israel, mereka merayakan Idul Fitri dengan darah dan air mata. Kita merasa sedih tentunya dengan peristiwa ini. Namun apa yang bisa kita harapkan dari generasi yang hanya bisa menghabiskan waktunya dengan HP-nya, menghabiskan waktunya dengan aplikasi-aplikasi tadi yang menyesatkan, main judi online, menghabiskan waktu dengan game online dan lain-lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila kita sibuk dan melalaikan waktu dengan hal-hal semacam ini, maka kita hanya akan menyaksikan dzurriyyatan dhi'afa, generasi yang lemah,
lemah dari segi intelektual, lemah dari segi spiritual, lemah dari segi moral. Semoga sedikit banyaknya dapat bermanfaat dalam kehidupan kita, membentuk karakter kita menjadi seorang muslim yang lebih baik, baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala maupun di hadapan sesama umat manusia. Barakallahu li wa lakum fil Do you want to know? Well, I've been thinking about you, and I think you'll have to listen, because the sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright. Sangat demikianlah tadi pelaksanaan sholat Idul Fitri di Tanah Abang di Masjid Raya. Mudah-mudahan menjadi berkah. Amin ya rabbal alamin. To give, something's telling me this time. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give. Something's telling me it's right. When you came to me, oh, I knew it's you, yeah, boy. The one to show me now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. Please stay in my arms, boy. The one to show me if we're together. It don't matter if it rains. All day, oh yeah, all day. As long as you're in my arms, boy. It's you and me on this beautiful day, and it's smiling, holding on to you tight. I guess our hearts can align, and it feels so